Stop ekspor LNG, manuver Indonesia buat Singapura panik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sempat menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi kerap kali terhalang karena beberapa tersangka melarikan diri ke Singapura. Pernyataan itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung KPK Jakarta, Selasa 6 April 2021. Karyoto menyebut KPK kesulitan mencari tersangka kasus korupsi yang berada di Singapura dan sudah mendapatkan status permanent residence atau status sebagai penduduk tetap sebuah negara. Oleh karena itu, Kepolisian RI mengeluhkan sikap Singapura yang belum mau melakukan kerjasama dengan Indonesia terkait ekstradisi pelaku kejahatan dan Mutual Legal Assistance atau MLA atau bantuan hukum timbal balik. Meski menolak melakukan kerjasama, sampai sejauh ini Singapura belum juga mendapat sanksi. Padahal Singapura sendiri merupakan bagian dari organisasi dunia, misalnya International Criminal Police Organization dan PBB. Terkait hal tersebut, peneliti pada Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia atau AEP Salamuddin Daeng mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus bisa mendesak Singapura untuk menandatangani MLA dengan Indonesia. Sehingga dengan demikian para bandit di Singapura segera bisa diadili dan asetnya disita. Menurut Salamuddin Daeng, Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa dia sosok tanpa beban, sehingga menurutnya tak ada beban baginya menyita aset para bandit di luar negeri. Sedikitnya 14.000 triliun rupiah aset orang Indonesia telah disimpan di luar negeri. Sebelumnya, Karyoto menyebut Singapura adalah surganya para buronan kasus tindak pidana korupsi. Ia menjelaskan negeri Singa itu merupakan satu-satunya negara yang tidak menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Pernyataan Karyoto bukan tanpa sebab. Tercatat ada beberapa buronan kasus korupsi yang tinggal di Singapura dan hingga kini belum ditangkap. Lantas, krisis energi di Singapura gara-gara Singapura enggan tanda tangani MLA Indonesia? Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Singapura mengalami krisis energi. Krisis energi ini dinyatakan tidak lepas kaitannya dengan Indonesia. Mengutip channel News Asia, Kamis 21 Oktober 2021, Regulator Energi Singapura, Energy Market Authority atau IME menyatakan pasokan gas yang lebih rendah dari Indonesia dan dibarengi tingginya permintaan listrik dari biasanya telah membuat harga listrik di negara itu melonjak. Singapura merupakan negara yang bergantung pada gas untuk membangkit listrik. Negara ini pun hampir memenuhi semua kebutuhan energinya dengan impor. Faktor pasokan dari RI juga jadi sebab lain. Otoritas energi setempat IME menyebut ada pembatasan gas alam perpipaan dari West Natuna dan rendahnya gas yang dipasok dari Sumsel. Sementara itu, saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno membenarkan soal gangguan dari RI ini. Namun saat ini ia berujar seharusnya semua sudah kembali normal. Direktur Eksekutif Reform Miner Institute Komaydi Notonegoro mengatakan sebenarnya masalah krisis energi Singapura adalah kombinasi. Namun memang pasokan RI mendominasi, di mana 60% pasokan gas Singapura dari Indonesia. Sementara itu, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas Fansurullah Asa menegaskan tahun 2023 pemerintah akan menghentikan pasokan gas melalui pipa ke Singapura dan dialokasikan ke pasar domestik untuk peralihan pasokan gas yang diekspor. Menteri Arifin juga mengatakan hal yang sama bahwa pasokan gas Sumatera masih banyak, suplai ke Singapura akan berakhir pada 2023 dan akan ditarik ke dalam negeri. Rencananya, gas yang dipasok ke Singapura akan dialirkan ke pipa Duri Dumai, kemudian dialirkan ke kawasan industri wilayah Sumatera. Harga gas yang akan dilepaskan ke industri Sumatera dipatok sebesar $6 per MMBTU sesuai dengan ketentuan PP nomor 40 tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi. Melalui rencana tersebut, Ibu Ivan diharapkan dapat menciptakan nilai tambah dan mengurangi defisit neraca perdagangan lantaran bisa menggeser penggunaan BBM ke gas.